Semangat Bapak Ibu. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saya masih belum melihat semangatnya nih. Satu kali lagi. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina niladi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju bihi raghaibu wa husnul khatim wa yustasghal ghamamu biwad karim wa alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin mi'adadi Allahumma salli Salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah sering-sering menyebut namanya, sering-sering bersolawat kepadanya. Yang barusan Bapak Ibu baca itu namanya solawat an-nariyah. Ya, solawat nariyah. Bisa Bapak Ibu baca setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Cinta kita kepada Rasulullah dengan bersolawat. Bukan hanya kita dianjurkan banyak-banyak bersolawat, tapi Allah dan para malaikat, mereka semua juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Salawatnya Allah, salawatnya para malaikat, salawatnya kita umat Nabi Muhammad sebagai tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah. Maka sering-seringlah bersalawat. Di mana kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi 10 kali. Tuh, ya, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita pengen bisa nyaba ke makam Rasulullah. Orang yang pernah datang ke makam Nabi sama dengan dia datang mengunjungi Nabi, berziarah, bertemu Nabi ketika Nabi masih hidup. Maka beruntung orang-orang yang pernah datang berziarah ke makam Rasulullah, sama dengan dia berziarah ketemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Buat kita yang jauh dengan makam Rasulullah, buat kita yang tidak sering berziarah ke makam Rasulullah, biar kita bisa bertemu dengan Nabi, maka sering-seringlah bersolawat kepadanya.
Pengen Bu? Pengen ketemu Nabi. Nah, supaya bisa ketemu Rasulullah, maka sering-seringlah bersolawat. Tanda cinta kita kepada Nabi. Orang kalau cinta sering nyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Orang kalau cinta sering terngiang-ngiang bagaimana orang yang kita cintai itu. Orang yang kita cintai nggak akan pernah lupa dari benak kita. Tapi cinta kepada Rasulullah itu lebih utama daripada cinta kepada pasangan kita, daripada cinta kepada harta benda kita. Cinta kepada Nabi, kata Allah, aula bil mukminin, dia lebih utama dari segalanya. Makanya Bu ya, cinta kepada pasangan kita berlebihan, melebihi cinta kita kepada Nabi, belum tentu pasangan kita akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Cinta kita kepada yang kita idolakan, Bu, kemarin idola sama Rizky Bilar katanya, ya Pak ya. Idola sama manusia, idola sama selebritis, idola orang yang seperti itu belum tentu akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Karena mereka pasti pernah melakukan kesalahan. Karena mereka pasti pernah melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, Nabi orang yang nggak pernah salah, Nabi orang yang nggak pernah berbuat maksiat, Nabi orang yang paling sempurna, dan Nabi orang yang dijamin oleh Allah pasti masuk ke dalam surga. Kenapa kita nggak idolakan Rasulullah sebagai idola kita? Ya Bu ya. Biasa kalau yang idola ngefannya ngefen banget gitu Bu ya, tinggalin, ya kan? Ngefans kita cukup kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat Rasulullah, jangankan kita Bapak Ibu sekalian, sebagai umatnya, seluruh alam ini kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh isi dunia ini dialah yang membawa rahmat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau pengen dapat rahmat Allah, cintailah apa? Rasulullah. Mudah-mudahan Pak ya, yang hadir hari ini Allah turunkan rahmat sehingga kita betul-betul keluar dari majelis ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billah. Satu lagi Bu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billah. Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu saya ajak bertasbih? Tahu Bu?
Tahu jawabannya? Oh, ini kalau bisa hadiahnya umroh nih. Nah, kenapa Bapak Ibu saya ajak bertasbih? Yang pertama, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang paling Allah suka, ucapan yang paling Allah cintai itu ada 4. Jadi kalau kita mau ngerjakan sesuatu, kerjakan yang Allah paling suka. Ya, ada 4 ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Ini ucapan yang Allah sangat suka. Ada 4. Kenapa kita tidak kerjakan pekerjaan, wirid, amaliyah yang Allah suka? Gampang nggak? Cuma mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Dan ini pekerjaannya Rasulullah. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, kerjakan apa yang Nabi kerjakan. Kadang-kadang kita ya ngaku cinta kepada Rasulullah, ngaku umat Rasulullah, tapi kita jarang mengerjakan apa yang Rasulullah kerjakan. Bukti kita cinta kepada Nabi, kita ikuti apa yang Nabi lakukan, kita tinggalkan apa yang Nabi tidak kerjakan. Salah satunya yang Nabi selalu kerjakan, 4 kalimat yang Allah sangat suka. Makanya almarhum Ustadz Arifin Ilham, beliau 4 ini yang beliau kasih kepada kita semua. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, ha illallah, huwallahu akbar. Tuh, ada 4. Nanti Bapak Ibu mau bilang bacanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh. Mau dinadain kayak Ustadz Arifin Ilham, boleh. Dan ini Bapak Ibu sekalian, boleh kita jadikan sebagai pembuka setiap kegiatan-kegiatan kebaikan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini ucapan yang Allah sangat suka. Ya, mudah-mudahan pulang maulid dari sini, sholawat tidak pernah kita tinggalkan. Kemudian tasbih tidak pernah kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, udah 2 tadi ya. Pertama tadi sholawat, yang kedua apa? Tasbih. Pulang dari sini ada oleh-olehnya. Yang ketiga, ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa? Kata Aisyah menjawab apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Jadi kalau kita pengen tahu akhlak Nabi seperti apa, itu semua sudah tertulis di dalam Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membacanya. Ya. Karena Nabi setiap hari tidak pernah tidak membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah itu, beliau bukan hanya membaca, tapi beliau apa? Menghafal. Yang menyimak Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita setiap hari membaca Al-Quran, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Bukti kalau kita pengen tahu akhlak Nabi, itu di dalam Al-Quran. Setelah membacanya, Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkan.
Apa yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran perintah kita kerjakan, Al-Quran larang kita tinggalkan. Itulah akhlak Rasulullah. Jangan sebaliknya, ya Pak ya. Yang Al-Quran larang kita apa? Kerjain. Yang Al-Quran perintah sering kita tinggalkan. Na'udzubillah. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Yasfa'ani yaumal qiyamah. Ada dua pekerjaan yang bisa memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Yang pertama as-siyam, yaitu berpuasa. Makanya Nabi kenapa ketika peringati hari kelahiran dengan berpuasa? Puasa itu akan memberikan syafaat. Nanti pada hari kiamat puasa itu akan datang kepada kita. Ya Allah, izinkan saya, kata puasa, memberikan syafaat kepada hambamu ini karena dia sering berpuasa. Maka puasa itu akan datang kepada kita memberikan syafaat. Oh, puasa Ramadan kemarin utangnya udah bayar belum? Belum Pak. Ya, bapak-bapak ada yang ngutang Ramadan kemarin ya. Jangan sampai besok ketemu Ramadan ngutang lagi Bu ya. Ya, nauzubillah. Bayar Bapak Ibu sekalian. Kenapa bayar? Segera. Belum tentu hari esok kita ada. Betul. Hari ini kita bisa duduk bareng. Hari ini kita bisa silaturahmi bareng. Tapi besok nggak ada jaminan kita masih hidup. Hari ini kita sehat, seger buger, tapi belum tentu esok kita pasti sakit atau tidak. Hari ini kita masih punya tenaga, tapi belum tentu esok. Selagi sehat, selagi ada waktu, selagi ada umur, maka kerjakan semaksimal mungkin, terutama utang ibadah kita. Ya Bu ya. Puasa punya utang. Betul Bu. Sholat apalagi Bu ya. Banyakan lagi dah. Ya Pak ya. Sholat apalagi. Ini kadang-kadang ibu-ibu menstruasi tirisnya tadi apa namanya, subuh udah tiris subuh karena malas mandi, ntar aja dah siang sekalian ya Bu ya. Kalau ibu sudah merasa yakin menstruasinya tiris subuh, selesai udah subuh, terus ibu sengaja tinggalkan, tidak mandi, tidak segera sholat, maka ibu berarti sengaja meninggalkan sholat. Apa kata Nabi? Orang yang sengaja meninggalkan sholat, man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafar. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka orang ini dihukumi seperti orang kafir. Tuh, na'udzubillah. Makanya besok, dan ini bertanggung jawab Pak, Bu, suaminya. Ibu, kalau ditanya sama suami, Bu, udah tiris belum? Ya, nanyanya bukan untuk sholat, karena suaminya mau ngajakin Bu ya. Seharusnya suami, Bu, udah tiris belum? Kalau tiris segera sholat. Karena nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, seorang istri bisa menyeret suaminya masuk ke dalam neraka gara-gara dia tidak mengontrol sholat istrinya. Kata istri, saya protes ya Allah, saya tidak mau disiksa neraka karena suami saya kagak pernah ngontrol sholat saya. Tuh. Jadi dua-duanya punya tanggung jawab, bukan istri doang Pak. Istri itu tanggung jawabnya suami, bukan hanya hal ibadah, bukan hanya hal akhlaknya saja, tapi seluruh kehidupan istri tanggung jawab ada di suami. Makanya ibu, Bu, pengen masuk surga gampang dari pintu mana aja? Pengen gak Bu?
Ini kan umpamanya masjid ini kan pintunya banyak nih. Katakan ini surga Bu ya. Jadi ibu bisa masuk dari pintu ini, bisa masuk pintu ini, pintu mana saja. Jadi buat ibu-ibu khusus nih ya, kalau ibu-ibu pengen masuk surga gampang, dari pintu mana saja surga yang ibu masukin. 4 hal yang dikerjain. Sanggup? Sanggup? Ya, sanggup gitu Bu. Ya, nggak boleh insya Allah ya, sanggup. Karena ini yang membuat kita bisa masuk dalam apa? Surga. Yang pertama kata Nabi, salat khamsah. Salat 5 waktunya sempurna. Ya, bapak-bapak kalau pengen masuk surga dan dihitung oleh Allah lancar, kata Nabi apa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalat. Jadi kalau amal kita yang lain-lain pengen sempurna, amal kita yang lain-lain pengen selamat, kata Nabi, sholat. Sholatnya bagus, amal lain ikut bagus. Sholatnya berantakan, sholatnya jarang-jarang, bahkan tidak pernah sholat, maka amal lain ikut juga berantakan. Sedekah, infak, rajin ke majlis taklim, rajin bersedekah, rajin membantu orang, itu belum ditanya. Yang pertama kali ditanya adalah apa? Sholat. Sanggup Bu? Pengen masuk surga gampang? Sholatnya sempurna. Makanya boleh kalau ibu bapak merasa, oh waktu masih muda saya banyak ninggalin sholat, bismillah ganti. Makanya al-maghfurlah pakai Haji Syafi Hazami, beliau kalau sholat itu setiap hari 2 kali. Sholat yang adaan, sholat yang kodoan. Sholat subuh nih, pertama sholat subuh yang di waktunya, adaan. Selesai sholat subuh, dia sholat lagi, kodoan, mengganti sholat yang pernah dia tinggal. Karena kita nggak tahu berapa kali sholat yang pernah kita tinggalkan, dan sampai hari ini sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan belum kita ganti. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, gantiin. Karena sholat pintu gerbang pertama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang gini Bu, ntar kalau udah tua gue baru rajin sholat ya Bu ya. Aneh begitu Bu. Sama kayak orang, Bu mau umroh nggak? Mau. Pak mau umroh nggak? Mau. Tapi ntar saja kalau udah tua gitu Bu ya. Nggak enak Bu. Orang kalau udah tua, siapa sini yang paling tua? Mana yang paling tua? Ya. Wah ini nunjuk paling tua. Jadi orang kalau udah tua nggak enak. Coba jangankan tua, sekarang aja Bapak Ibu sekalian duduk udah bosan, puter sini puter sono ya. Betul nggak Bu? Tandanya udah apa tuh? Betul. Saking aja malu-malu banyak mau belonjor, nggak enak ya. Ini kakinya aja diajak duduk udah sakit. Bagaimana ibu ketika diajak sholat? Coba dah tua, Allahu Akbar. Nah, dengkulnya udah ngedeg-deg. Imamnya Ustaz Nur Faizin masih muda. Lah dia mah lama tasbihnya ya. Kata dia yang tua, Ustaz Nur Faizin lama buat lagi tasbihnya ya, gua kedeg dah. Gitu ya. Jadi imam disalahin, padahal fisik kita yang sudah tua. Udah tua, boro-boro kita mau sholat sekian rakaat, sekian rakaat, boro-boro Bu. Yang 5 waktunya aja kadang-kadang kita udah capek Bu ya. Mumpung belum tua, mumpung belum sakit, segera kita laksanakan apa? Sholat 5 waktu sempurna. Yang kedua, sholat syahraha. Gampang masuk surga, pintu mana saja surga itu akan kita masuki. Kata Rasulullah, sholat syahraha, puasa Ramadan sempurna. Ya, belum tentu Ramadan besok kita ketemu Bu. Ini kan saya bilang, ini orang-orang sisa-sisa corona. Betul Bu? Pak ya, alhamdulillah. Kemarin kelepek-kelepek mati, kelepek-kelepek mati, saudara mati, tetangga mati, pada takut semua. Ya Bu ya.
Kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, masih Allah kasih kesempatan hidup, masih bisa beramal soleh, masih bisa duduk bersama, masih bisa sholat berjamaah, sisa-sisa corona. Alhamdulillah. Belum tentu Ramadan besok kita ketemu. Ya, makanya sebelum sampai Ramadan, ganti puasa-puasa apa? Ramadan. Makanya Syekh Ali Jum'ah Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu kalau lagi ketemu puasa Senin, ketemu puasa Kemis, ya, Senin sama Kemis, niatin puasanya qadha Ramadan, ya, niatin puasanya apa? Qadha Ramadan. Kalau kita puasa qadha Ramadan Bapak Ibu sekalian, hari Senin atau hari Kemis, maka sudah pasti pahala puasa Senin dan Kemis dapat. Tapi kalau Bapak Ibu puasa Senin, puasa Kemis hanya puasa sunnah, maka puasa Ramadan yang nggak dapat. Makanya ya, mumpung kita masih melaksanakan puasa, besok Senin nih puasa Ramadan qadha, karena dilaksanakan hari Senin, maka sudah dapat pahala puasa apa? Senin. Tuh begitu. Ketemu puasa Arafah, ketemu puasa bulan-bulan haram. Bu, bulan haram ada berapa bulan dalam setahun? Bulan haram ada berapa bulan dalam setahun? Apa? 4. 1 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 100. Ya. Umroh. Ya. Mau umroh? Duitnya punya? BPKB punya? Lah enggak, BPKB enggak apa-apa ya, sertifikat tanah ya. Jadi bulan haram itu dalam setahun 4 kali. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab udah di depan mata. Orang yang puasa di bulan haram ranking kedua setelah bulan Ramadan. Nanti ketemu bulan Rajab, niatin puasanya qadha Ramadan. Ketika kita qadha, maka nilai pahala puasa bulan haram sudah pasti dapat. Ya. 2. 3. Apa Bu? Jaga kehormatan rumah tangga. Orang yang mampu menjaga kehormatan rumah tangga, namanya di rumah tangga pasti banyak kekurangannya ya. Ini mah ayo ge lagi kesel sama laki diomongin di majlis taklim. Nah, na'udzubillah. Bapak-bapak lagi kesel sama bini, ayo be, bini lagi diomongin sama temennya. Orang yang menjaga kehormatan rumah tangganya, ya, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Kadang-kadang ibu-ibu curhatnya di media sosial, status WA. Betul Bu? Gua gedek betul sama laki gua, begitu ya. Ya kan? Curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang curhat sama Allah pasti akan Allah tolong dan Allah bantu. Ibu bapak kan sering ketika sholat wajib membaca surah apa? Dalam sholat wajib membaca surah apa? Fatihah. Coba-coba ibu bapak sholat nggak baca Fatihah, kata Nabi la sholata, tidak dianggap sholat. Apa dalam surah Al-Fatihah yang selalu ibu ulang-ulang ketika sholat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula kita meminta pertolongan. Jadi minta tolonglah sama Allah, curhatlah sama Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya, curhat sama orang mah Bu, belum tentu nolongin kita, nyukurin malah. Bagus dah dia, bagus dah, begitu ya. Maka curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, khusus buat perempuan, apa? Ata'at zaujaha, taat sama suami itu akan membuka pintu surga. Bu,
Kapan terakhir nyuguhin teh kopi buat suami? Bener. Ini mah ada, Pak mau ngopi mau ngeteh, nyentuh dewe, gitu Bu ya. Kadang-kadang bapaknya mau sarapan, goreng nasi dewe Bu ya. Kalau ada bini yang nyuruh lakinya goreng nasi, kalau ada bini yang nyuruh lakinya nyeduh kopi dewek, itu bini kagak pengen masuk surga. Mau bu, ya. Jadi taat patuh kepada suami itu kunci surga buat para ibu-ibu. Jangankan hidup bu, jangankan ibu hidup nih, ibu udah mati pun. Nih istri saya mati, ya Pak ya. Kan suaminya masih hidup. Kira-kira suaminya ikhlas apa ridho? Pak, istri kita mati. Kira-kira kita ridho apa ikhlas? Ikhlas banget. Alhamdulillah, tanahnya masih basah, gue udah kawin lagi Bu ya. Untung lo mati ya, gue bisa nyari lagi begitu Bu ya. Jadi ketika ibu mati pun, kata Rasulullah apa? Nunggu ridhonya suami. Kalau suami ridho ditinggal mati istri, kata Rasulullah, dakhalatil jannah ayyu syi'ti, dia pasti akan masuk surga dari mana yang dia kehendaki. Itu istri udah mati bu, istri udah mati masih butuh ridhonya apa? Suami. Makanya taat kepada suami itu adalah ciri-ciri orang bisa masuk surga. Ibu ke majlis taklim hadir, Pak saya mau ngaji, boleh kerjain. Ibu mau ke rumah orang tua, Pak saya mau ke rumah orang tua, boleh, silahkan jalan. Kalau tidak diizinkan jangan pernah keluar, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak mendapatkan izin ridho dari suami. Dulu ibu ketika masih single, masih perawan, restu dan doa izin sama orang tua, surga ibu orang tua. Tapi ketika sudah berumah tangga, ridho surganya Allah ada pada ridho suami. Dan ini 4 kunci gampang masuk surga. Dia sebentar pulang, Pak bapak mau mandi, nah tawarin bu, bapak mau minum teh, ya bapak mau makan, tenang aja Pak, duduk saya layanin semua. Ada yang begitu Pak? Ada. Alhamdulillah. Ada bu yang begitu Pak? Ada Pak. Kalau punya bini kayak gitu Pak, pokoknya jangan dikuburin dulu kalau belum mati. Apa ya? Jangan diapain? Jangan dikuburin dulu kalau belum mati. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi amalan yang paling Allah suka adalah bertasbih. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi amaliyah Bapak Ibu ketika memperingati Maulid Nabi. Sekali lagi ya, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu doanya Pak saya semangat. Nanti masih ada sambutan Pak. Illa billahil aliyil azim. Ayo panitia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Ayo panitia, cepat dari depan. Wallahu akbar. Buka bu, infak terbaiknya, siapkan infak terbaik panitia, nyiapin kotak amalnya ya. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian bisa mengeluarkan, akan Allah ganti dengan pengganti lebih baik. Subhanallah. Sini Pak depan. Walhamdulillah wala ilaha. Siapkan infak terbaiknya. Allahu akbar wala haula. Kasih yang merah-merah bu, yang merah-merah bu, yang merah-merah ya. Alil azim.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Wallahu akbar wala haula al-aliyil azim. Terus Bu, subhanallah wala haula billahil aliyil azim. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami doakan yang telah mengeluarkan infaknya Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Terakhir Ibu sekalian, terakhir. Saya udah intip tadi, ternyata udah 40 menit saya ngomong Bu ya. Terakhir. Tadi yang pertama apa Bu? Pulang dari sini dapat oleh-oleh. Amalan pertama banyak sholawat. Amalan kedua bertasbih. Amalan ketiga 4 kunci masuk surga. Terakhir, siapa yang tidak punya dosa? Semuanya pasti punya dosa. Bu ya, jangan sampai nauzubillah ketika kita mati pulang kampung yang kita bawa apa? Dosa. Ya, mumpung masih hidup kita bersihin tuh, kita hapus dosa-dosa kita. Dengan apa Bapak Ibu sekalian menghapus dosa? Pertama, dengan melakukan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, kata Allah, menghapus dosa. Hari ini duduk, baik gak? Baik. Datang ke sini dosa kita dihapus. Alhamdulillah. Bertasbih, baik gak? Baik. Dengan bertasbih dosa kita diapain? Dihapus. Kemudian sholat, baik gak? Baik. Dengan sholat dosa kita dihapus. Bersedekah, berinfak, baik gak? Baik. Dengan berinfak dosa kita dihapus. Maka sering-sering lakukanlah kebaikan, karena semua kebaikan, kata Allah, yudhibnas sayyi'at, dia akan menghapus dosa. Alhamdulillah. Untung kita datang ke sini Bu ya. Sholawatnya ada, tasbihnya ada, infaknya juga apa? Ada. Mudah-mudahan pulang dari sini dosa kita terkikis habis. Ya. Tapi momen seperti ini nggak bisa kita lakukan setiap saat. Yang bisa kita lakukan setiap saat dan bisa menghapus dosa, nih yang kedua. Apa? Istighfar. Ya. Istighfar itu ibarat kita sakit, obatnya. Ini sakit kepala, pusing, cari obat sakit kepala, minum, sembuh. Prokol Bu ya. Ya, sering BAB, masuk angin, cari obat, selesai. Kalau kita merasa banyak dosa, maka untuk menghapus dosa, sering-seringlah beristighfar. Minimal 1 hari 100 kali beristighfar. Dan itu Nabi lakukan. Jadi kalau hari ini kita peringati kelahiran Nabi, ikutin apa yang Nabi kerjakan. Nabi setiap hari tidak kurang 100 kali beristighfar.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu yang Nabi baca. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Minimal berapa, Bu? 100 kali. Sebanyak itukah kita setiap hari beristighfar? Ini biasanya ibu-ibu istighfarnya sehari berapa kali, Bu? 3 kali kalau habis sholat. Ya Pak ya. Itu juga sambil istighfar sambil benahin mukena. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, Bu ya. Istighfarnya sambil ngerjain apa? Ngelepitin mukena. Istighfar minta ampun, ya Allah begitu banyak dosa saya. Jangan sampai ya Allah saya kembali menghadapmu ke akhirat dosa yang saya bawa. Pengennya ya Allah saya datang menemui kamu di akhirat seperti saya datang ke dunia ini tanpa punya dosa. Ada yang datang ke dunia bawa dosa? Nggak ada. Ibu bapak datang ke dunia bersih, nggak ada dosa. Tapi kita kembali kepada Allah pun kita minta tanpa punya dosa. Terakhir kita tutup majelis kita dengan beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna amalan makbula wa wahab rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, udah ada 3 amalan bisa kita terapkan sehari-hari. Sering-sering bersolawat, sering-sering bertasbih, sering-sering beristighfar ya. Mudah-mudahan kita pulang kampung mati husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Insya Allah saya tanggal 6 Desember besok akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Ngikut? Mau ngikut nunjuk? Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau ngikut silakan ya. Tanggal 6 Desember besok. Ya, mepet waktunya. Nanti saya berangkat lagi tanggal 30 Januari. Ya, Januari. Silakan kalau mau ngikut ya kan. Pas di Januari itu harganya promo 27,5 juta. Ntar brosurnya saya kasih Ustaz Nur Faizin. Ya. 6 Desember berangkat, 30 Januari berangkat, 1 Maret berangkat. Itu umrohnya plus ke Mesir. Jadi Bapak Ibu kalau pengen berziarah ketemu dengan mazhab Imam Syafi'i ya, kuburannya Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Termasuk berziarah ke cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Silakan dah ya, yang mau ikut mau daftar silakan. Ibu-ibu nanti kalau nggak tahu rumah saya itu Ibu Neneng ada tuh ya, silakan ya. Mohon doanya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan saya lancar. Dan hari ini kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah, ya Allah undang saya untuk menjadi tamumu.
Ya Allah, undang saya untuk menjadi tamu Rasulullah. Ya, karamah mukjizat suratul Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan niat dan hajat kita Allah kabul. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jujur saya kaget ketika Ustaz Nur Faizin sama DKM ke rumah. Guru minta maulid. Lah, nggak salah ini, tiap bulan ketemu di sini ya, maulidnya saya juga, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, umur panjang, sehat walafiat, tahun depan bisa ketemu lagi. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.